Baik, selamat malam sahabat Karania. Namo Buddhaya. Ya, selamat datang ya dalam acara peluncuran buku Urban Zen, karya dari seorang praktisi Zen, Reza A.A. Watimena. Ya, buku ini diterbitkan oleh penerbit Karania, penerbit Rekor Muri, penerima Rekor Muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Nah, buku Urban Zen ini yang ada di samping saya ya, selain di kanan kiri saya ada di sebelah ini sebelah kiri saya berarti ya. Jadi buku ini diterbitkan oleh penerbit Karania dan buku ini adalah terbitan yang terbaru ya, paling anyar nih dari penerbit Karania. Pre-ordernya sudah dimulai dari 3 minggu yang lalu dan sudah ada ratusan orang yang sudah melakukan pre-order dan seharusnya juga sudah menerima ya bukunya dan juga sudah mendapatkan tanda tangan dari penulis bukunya langsung ya. Dan mungkin sebagian besar juga mengikuti acara peluncuran buku pada malam hari ini ya. Sebelum kita masuk ke inti acara, saya akan mengajak sahabat Karnia semua untuk menyaksikan terlebih dahulu sebuah video teaser yang sudah disiapkan oleh penerbit Karania. Sebentar ya. Halo semuanya gitu ya. Jadi saya Reza Watimena. Saya baru saja menerbitkan buku Urban Zen. Buku ini menjadi sangat penting ya, terutama di zaman yang penuh dengan kebingungan ya. Zaman yang penuh dengan kebingungan, kekacauan. Sebelum pandemik aja kita sudah mulai bingung ya dengan segala macam pemberitaan hoax, informasi-informasi palsu. Belum lagi politik yang waktu itu kacau balau ya akibat pengaruh radikalisme agama dalam politik. Itu semua lalu ditambah dengan pandemik, kita harus isolasi, mendengar berita kematian terus menerus tanpa henti gitu, dan itu semua mengacaukan hidup kita ya. Dari segi kesehatan mental banyak sekali orang yang sangat-sangat menderita ya, dan itu berdampak ke dalam hubungan sosial. Itu jelas keluarga banyak pertengkaran, ketegangan, banyak yang cerai dan berpisah juga. Belum kita ngomong kekerasan dalam rumah tangga yang berlipat-lipat setelah pandemik ya. Belum tendensi depresi dan bunuh diri yang juga terus meningkat, terutama di kota-kota besar ya, dunia ya saya ngomongin. Nah, di tengah kekacauan semacam itu, apa yang bisa ditawarkan oleh Zen? Itu pertanyaan dasar. Apa yang bisa ditawarkan oleh sebuah teknologi, sebuah metode untuk sampai pada pembebasan batin ya, dataan yang sudah sangat tua sebenarnya. Secara resmi sebenarnya ini berakar pada Siddhartha Gautama ya, atau Buddha ya, yang mengajarkan berbagai macam metode untuk membawa orang pada pencerahan. Tapi sebenarnya kalau mau ditelusuri lagi, dia jauh lebih tua daripada itu sebenarnya. Sampai nggak ada yang tahu dari mana sebenarnya metode ini ya gitu. Nah, apakah metode yang sudah tua itu, metode yang sudah legendaris itu bisa menyumbangkan sesuatu untuk zaman yang kacau ini? Jawaban saya bisa. Dan bagaimana ada dalam buku ini kira-kira. Oke, itu tadi ya. Kita sudah saksikan video teasernya. Jadi sangat menarik, bukunya juga sudah di tangan saya ini. Saya juga sudah baca dan memang sangat menarik sekali. Urban Zen. Urban itu kan kita sebut ya masyarakat perkotaan lah ya. Jadi kita juga sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita juga, saya yakin yang hadir di sini banyak yang tinggal di perkotaan dan tentu banyak kesibukan yang kita alami sehari-hari. Jadi ini sangat membantu kita untuk kita bisa menerapkan pola hidup Zen yang nanti akan disampaikan oleh Mas Reza nanti ya. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang-bincang langsung bersama penulis dari buku ini, Urban Zen, yaitu Bapak Reza A.A. Watimena, yang nanti akan saya sapa dengan Mas Reza ya. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan terlebih dahulu profil dari beliau nih, profil singkat. Reza A.A. Watimena adalah seorang penekun Zen, peneliti di bidang filsafat politik, filsafat ilmu, dan kebijaksanaan timur. Beliau sudah menulis beberapa buku lain juga yang diterbitkan oleh Karania, yaitu Dengarkanlah dan Mencari ke Dalam. Ada di sini juga ya, di background saya.
Sesi pertama nanti Mas Reza akan membawakan materi dulu nih mengenai buku ini, kurang lebih selama 20 menit. Nah, nanti setelah itu kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, jadi sepanjang nanti berjalannya pembawaan materi dari Mas Reza, nanti silakan sahabat Karania sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan sampaikan di kolom chat. Kalau ingin bertanya secara langsung, nanti saya sarankan untuk klik tombol resen ya. Nanti kita akan buka, unmute audionya, dan akan kita berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung pada saat sesi tanya jawab nanti. Oke, saya langsung sapa saja nih narasumber kita pada malam hari ini, Mas Reza. Apa kabar Mas Halo, Reza? Erwin. Kabar baik, sehat-sehat. Baik ya, sehat ya. Oke, kita langsung mulai aja Mas Reza ya, karena waktu kita Iya, ya. kurang lebih sampai 1 jam lah maksimal, supaya tidak terlalu malam nanti selesainya. Silakan bawa dulu materinya Mas Reza. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sore agak gelap-gelapan, saya belum pasang lampu di atas. Eh, Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tenaga untuk berjumpa malam hari ini untuk launching buku sekaligus bedah buku ya. Sebenarnya bukan bedah buku ya, tapi saya mencoba untuk memaparkan secara singkat lah sebenarnya buku ini apa sih, kenapa saya menulis buku ini. Saya sudah siapkan slide ini. Jadi dari judulnya Urban Zen, tawaran kejernihan untuk manusia modern. Seperti disinggung Darwin tadi, urban itu kota besar. Kota itu cenderung dengan keramaian, kerumitan. Tapi saya tidak hanya khusus menulis untuk orang kota, tapi untuk manusia modern. Manusia modern itu manusia yang hidup di zaman sekarang, zaman now, yang isi otaknya kompleks, rumit. Jadi banyak pertimbangan, banyak overthinking, banyak kecemasan, ketakutan, apalagi akibat pandemi yang belum kelar juga sampai sekarang ini, ya. Belum lagi dampak ekonominya ya, yang membuat banyak orang tidak hanya sakit tapi juga bahkan miskin ya, karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin untuk menunda COVID akhirnya menyengsarakan ekonomi rakyat. Jadi untuk jiwa-jiwa yang gelisah, jiwa-jiwa yang khawatir, gelisah, penuh ketakutan, penuh ketidakpastian, dan apa yang bisa ditawarkan dari kebijaksanaan tua itu, yang Zen ini, kebijaksanaan Zen ini untuk kita semua yang hidup di zaman yang serba tidak pasti ini, gitu. Nah, jadi itu sebenarnya misi utama buku ini ya. Saya ingin mencoba memberikan beberapa sudut pandang yang sudah saya terapkan sendiri ke diri saya dan relatif berhasil ya. Saya jauh lebih tenang, jauh lebih stabil dalam banyak hal ya setelah menerapkan Zen, dan saya pikir saya bisa berbagi. Gitu. Nah, masalah cocok atau enggak, silahkan dites. Kalau cocok, ambil. Kalau nggak cocok, bisa move on. Nah, untuk siapa buku ini? Jadi, di dalam Zen, itu sering disebutkan bahwa kata-kata, konsep bahasa itu adalah sebuah kesalahan. Karena Zen itu berbicara soal kebenaran, ya, dan kebenaran tidak boleh dibahasakan. Maka buku ini sebenarnya adalah sebuah kesalahan. Saya sudah membuat 3 kesalahan. 3 buku ini kesalahan-kesalahan. Karena kalau kita ingin mencapai pada kebenaran tertinggi ya, itu tanpa konsep, tanpa bahasa, tanpa kata. Dia keheningan murni. Tapi kalau saya hanya diam-diam saja, hening-hening saja, tidak akan banyak terbantu juga gitu. Makanya harapannya kesalahan-kesalahan yang saya tulis di buku ini dan buku-buku sebelumnya itu bisa membantu ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang ditujukan untuk membantu orang lain itu mungkin bisa. Kalau di Zen disebut upaya, skillful means, cara-cara yang relevan untuk zaman di mana Zen itu ingin berbicara. Nah, itu catatan pertama. Jadi buku ini sebuah kesalahan, tapi saya harap kesalahan ini bisa membantu kita semua ya. Kesalahan ini sudah membantu saya dan sudah membantu beberapa teman juga, semoga bisa membantu lebih banyak orang. Membantu menemukan kejernihan. Nah, untuk siapa buku ini ditulis? Yang pertama, untuk orang-orang yang tak lagi puas dengan mainan dunia. Mainan dunia itu adalah distraksi-distraksi, pengalihan-pengalihan. Jadi setiap zaman itu selalu ada mainan-mainannya. Ya. Ada dulu zaman kita
kita lagi gandrung dengan mode tertentu, musik tertentu untuk jadi pengalihan. Sekarang ada gadget, gawai, jadi pengalihan, media sosial. Dulu mungkin ada agama di zaman-zaman dulu sering menjadi distraksi, pengalihan manusia dari kehidupan yang penuh dengan nestapa. Ya. Jadi zaman dulu kan teknologi belum berkembang, kita tuh seperti tunduk pada alam, pada kekuatan-kekuatan alam, lalu agama menjadi pengalihan kita supaya kita tidak terlalu menderita di hadapan kekuatan-kekuatan alam ini. Nah, masalahnya dengan mainan itu adalah dia distraksi. Dia pengalihan-pengalihan kita dari keadaan batin kita yang sesungguhnya. Nah, biasanya orang-orang itu sudah mencoba berbagai hal. Kayak misalnya zaman sekarang. Oke, saya merasa ada kehampaan di dalam diri saya. Saya coba lari ke apa misalnya belanja gitu. Saya belanja, bisa nggak belanja ini mengisi hati saya? Oh, belanja bisa sebentar, tapi ternyata ya, dan utangnya jadi banyak. Nggak bisa. Terus apa? Saya coba mungkin agama tradisional, agama keluarga saya. Jadi tempat di mana saya dilahirkan itu biasanya agama saya itu. Kalau saya lahir di Manado ya agama saya kemungkinan besar Kristen atau Katolik. Kalau saya lahir di Jawa Barat kemungkinan Islam. Saya ikutin tradisi agama saya. Saya ikuti, tapi kok ternyata tetap ada yang belum cukup ya. Saya pengen lebih dalam. Saya pengen lebih dalam sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup saya. Kalau saya lahir di Bali, mungkin kemungkinan besar saya akan beragama Hindu. Gitu. Saya sudah coba mengikuti ajaran, tapi kok tetap ada perasaan nggak puas. Nah, setelah tak lagi puas dengan distraksi-distraksi itu, Zen. Zen lalu mencoba menjadi jawaban yang harapannya sih jawaban yang bisa membantu ya, membantu proses untuk mencari yang sejati, mencari kebahagiaan yang sejati, yang stabil. Gitu. Itu pun juga pengalaman saya. Saya tulis di buku saya yang warna biru dan coklat. Bagaimana dulu tuh saya terjebak pada kehampaan hidup ya, jadi depresi yang sangat berat gitu ya, dan saya mencoba berbagai hal. Gitu. Saya mencoba berbagai hal dan akhirnya masuk ke jalan spiritual dan masuk ke Zen. Dan buku ini untuk mereka, untuk orang yang sudah saya lelah dengan semua distraksi, saya ingin mencari sesuatu yang sejati. Sesuatu yang bisa membantu saya menghadapi berbagai perubahan hidup, krisis yang tidak akan berhenti loh. Ini baru 2-3 tahun lagi pasti ada krisis macam-macam lagi. Krisis lingkungan hidup, mungkin juga ada perang nuklir, perang kimia, perang dagang, pasti akan ada. Bukan kapan, tapi bukan apakah ada atau tidak, tapi kapan. Itu ya pasti terjadi. Nah, diharapkan ini untuk orang-orang yang mencari apa yang sejati. Apa yang bisa membantu mereka menghadapi perubahan hidup yang naik turun itu. Yang kedua, buku ini juga untuk orang-orang yang hidup dalam kompleksitas. Ya. Jadi urban, keramaian itu tidak hanya fisik ya, tapi keramaian batin. Overthinking, cemas, takut, krisis, mungkin ada penyesalan. Dalam jangka panjang mungkin depresi dan bunuh diri. Seperti kita semua tahu, 2 tahun terakhir itu tingkat depresi itu meningkat tajam ya, secara global ya. Orang-orang dipaksa di rumah. Kalau punya kerjaan, kalau nggak punya kerjaan, dipecat dari pekerjaan, terpaksa di rumah, nggak bisa kemana-mana. Kemarin Lebaran nggak bisa pulang kampung. Mau gimana? Akhirnya pada depresi. Dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga karena suami, istri, depresi, anak-anak juga nggak sekolah karena depresi, akhirnya berantem di rumah, pecah. Ada 1 bulan tuh di mana di Bandung itu sampai pengadilan agama tutup karena tidak bisa menangani kasus perceraian lebih banyak lagi ya, karena sudah overload. Untuk orang-orang itu ya, untuk orang-orang yang menderita ya, yang penderitaannya semakin parah 2 tahun terakhir ini ya, 2020-2021, dan kemungkinan akan lebih panjang lagi. Kita nggak tahu, COVID ini mungkin ada varian baru lagi yang bikin geger, dan kemarin udah sempat turun, kemarin naik lagi. Kita kan semua penuh ketidakpastian. Ini kecemasan tinggi sekali nih. Pelaku bisnis takut, anak mau masuk sekolah takut, orang-orang yang kerja takut apakah akan dipecat atau tidak. Jadi memang zaman yang sangat penuh penderitaan ya sebenarnya kalau dipikir. Nah, buku itu untuk mereka. Untuk mereka. Dan memang saya juga menulis tema-tema yang sangat dekat dengan hati saya dan dekat dengan teman-teman yang cerita ke saya soal trauma, soal ketakutan, kecemasan, soal
ini soal kematian. Bagaimana berhadapan dengan duka ketika saudara atau orang dekat dengan kita meninggal mendadak. COVID itu kan cepat sekali. Kalau badan kita lemah 1-2 hari itu meninggal. Saya punya teman baik ya di Jogja, dia bapak ibunya meninggal dalam waktu 2 minggu ya. Sehat, bapaknya kena, meninggal, ibunya kena, meninggal dalam waktu 2 minggu selesai. Dan apa mau dikata gitu. Dia mau berdoa kayak apa juga yang bisa. Karena bukan masalah doa atau masalah apa, masalah spiritualitas. Akhirnya ya ini memaksa dia untuk masuk ke dalam gerbang spiritualitas. Nah, buku itu untuk mereka ya. Ya harapannya bisa memberikan satu hiburan rohani ya. Dan kedua sudut pandang baru ya, cara pandang baru dalam melihat kehidupan. Nah, judul berikutnya apa itu kejernihan? Kan tadi tawaran kejernihan untuk manusia modern. Jernih itu apa sih? Clarity. Nah, dalam Zen, jernih itu artinya bisa melihat dunia sebagaimana adanya. Keadaan hidup sebagaimana adanya. Bukan seperti yang kita inginkan. Bukan seperti teori yang diajarkan kepada kita, hidup harus begini, hidup harus begitu, hidup harus A, hidup harus B, harus C. Nggak ada yang mengharuskan hidup untuk apapun. Bukan keinginan kita, bukan teori, bukan filsafat, bukan juga rumusan-rumusan dalam bentuk apapun. Hidup itu untuk menolong untuk masuk surga, hidup itu untuk A, untuk B, enggak. Kita harus lihat hidup sebagaimana adanya. Makanya saya belajar Zen itu kayak fisika. Ilmu fisika yang kita pelajari, cuma fisika yang sungguh-sungguh menggambarkan dunia sebagaimana adanya. Deskriptif. Dunia itu begini loh. Ada hukum-hukumnya, ada pola-pola. Dan kita bisa memahaminya. Itu namanya jernih. Nah, bagaimana itu dunia sebagaimana ada? Dunia yang tidak hanya teori, tidak hanya konsep. Yang pertama adalah dunia itu isinya perubahan. Perubahan tanpa henti. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan. Impermanensi. Apa yang lahir harus mati. Apa yang lahir bertumbuh harus mati. Apa yang diciptakan harus menghilang. Jadi bentuk-bentuk itu terus berubah. Ini sebenarnya para filsuf Yunani sudah banyak ngomong ini. Siddhartha Gautama, Buddha yang dianggap salah satu patron Zen yang utama, yang besar ya. Tapi tradisi meditatif Zen itu sebenarnya jauh lebih tua ya. Itu sudah ngomong tentang ini. Kalau kita bisa sungguh memahami ini aja, masalah selesai. Masalah muncul karena kita ingin sesuatu itu stop. Oh, saya sayang pada ibu saya tidak boleh sakit dan tidak boleh meninggal. Stop. Saya pengen, karir saya bagus, saya pengen karir saya selalu bagus. Stop. Kita pengen sesuatu yang kita senangi itu kita stop. Kalau sesuatu kita nggak suka, biar cepet pergi gitu. Jadi kita hindari. Nah, itu kelekatan, itu akar dari segala penderitaan kita. Kita pengen sesuatu itu stop. Atau pergi, kita paksa. Nah, karena segala sesuatu itu berubah, maka dia tidak punya inti ya. Di dalam tradisi Buddhis dan filsafat Asia pada umumnya itu disebut anatta ya. Tidak ada inti ya, tidak ada sesuatu yang bisa dipegang gitu. Tidak. Segala sesuatu termasuk saya, ego, diri itu pun tidak permanen ya. Saya selalu bilang ini adalah sebuah paradoks. Diri itu ada sekaligus tidak ada. Kelihatannya ada nih Reza, tapi kalau dilihat-lihat tidak ada. Dia berubah terus. Tadi pagi mikirnya begini, moodnya begini, siang udah berubah, malam udah berubah. Gitu. Jadi seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Nah, itulah dunia sebagaimana adanya. Kalau kita sungguh-sungguh memahami itu, bahwa segala sesuatu itu kosong dan dia berubah terus, gitu, maka tidak ada yang bisa kita genggam, tidak ada yang bisa kita tahan, gitu. Dan tidak ada yang menahan juga, tidak ada subjek, tidak ada pribadi yang punya ambisi untuk menahan. Lalu hidup jadi lebih rileks. Itu secara otomatis. Kenapa? Kalau kita tahu segalanya berubah, kita tidak akan mengenggam. Pokoknya itu hilang. Pokoknya saya harus begini. Pun ketika kita mengalami masalah, misalnya kita difitnah,
difitnah, dicaci maki orang. Kita juga sadar sebenarnya mereka sedang memfitnah siapa sih? Memfitnah saya. Saya ini kan sesuatu yang terus berubah ya. Jadi sebenarnya tidak memfitnah siapa-siapa. Saya menyebutnya kekebalan mental ya. Imunitas batin. Jadi kita mau dihina, dicela, difitnah itu tidak akan mempan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita berubah terus. Ketika orang memaki kita, gitu, ini dia memaki kita yang di masa lalu. Kita sudah bergerak terus. Jadi kalau kita paham dua ini ya, bahwa dunia itu bergerak terus, semuanya adalah aliran, tidak akan menggenggam apapun, termasuk, maaf dengan segala hormat, pun keluarga kita ya. Keluarga yang sangat kita cintai, anak yang kita bimbing dari kecil, kalaupun misalnya harus menderita dan amit-amit meninggal, ya itulah makhluk hidup. Tapi untuk sampai ke situ memang butuh latihan yang sangat besar ya, kemampuan untuk melepas dan melihat impermanensi. Nah, Zen lalu bergerak lebih jauh. Oke, dunia berubah, saya berubah. Oke, tapi sesuatu yang tidak berubah. Di balik segala aliran tersebut ada sesuatu yang mengamati. Ada sebuah kesadaran di dalam diri setiap orang yang mengamati semua perubahan yang terjadi. Siapakah itu? Nah, ini pertanyaan Zen ini. Zen itu penuh dengan metode-metode yang spontan ya, untuk membangun kita ya. Sekali lagi saya ulang. Dunia berubah, saya pun berubah, tapi ada sesuatu yang tidak berubah, yang mengamati segala perubahan. Itu ada sebuah kesadaran. Dan kesadaran ini sifatnya murni ya, dia kosong. Dia tanpa konsep, non-conceptual awareness disebutnya. Dan dia sepenuhnya sadar ya. Cognizant, sepenuhnya sadar. Ketika orang bisa menyadari ini, dia bisa menyentuh kesadaran dirinya, itu yang disebut pencerahan. Segalanya berubah, ego berubah, tapi ada kesadaran murni yang tidak berubah, yang sepenuhnya kosong, sepenuhnya sadar, dan itu yang disebut pencerahan. Pada titik ini, penderitaan lenyap. Orang menjadi sepenuhnya jernih, sepenuhnya netral, dia melihat dunia sebagaimana ada. Nah, ini sebenarnya puncaknya, ini yang sebenarnya ingin ditawarkan oleh Zen. Jadi menyentuh diri sejati yang ada dalam diri kita masing-masing. Namanya macam-macam ya. Ada yang disebut Buddha Nature, benih kebudaan, hakikat kebudaan, ada yang nyebutnya kesadaran murni, ada yang nyebutnya diri sejati. Kalau di filsafat Jawa tuh Ki Ageng Surya Mentaram tuh nyebutnya aku besar. Aku besar, aku yang seluas semesta ya. Jagat semesta. Jadi bukan aku pribadi yang kecil yang penuh dengan ketidakstabilan emosional, tapi aku besar. Nah, untuk sampai ke situ memang perlu memahami dunia sebagaimana ada. Nah, yang juga lalu penting adalah setelah kita sampai pada pemahaman tentang kesadaran murni itu, lalu bisa kita lakukan. Dunia terus berubah, ada kesadaran murni yang tak berubah. Kalau di Zen ditambah bagaimana kesadaran murni ini yang jernih dan hidup ini bisa digunakan untuk menolong semua makhluk, saving all beings. Jadi ada cita-cita luhur. Itu yang disebut semangat bodhisattva. Bodhisattva itu artinya ya saya hidup, saya berusaha, saya tercerahkan, tapi saya tidak diam saja di kamar atau di hutan, saya mencoba untuk kembali ke pasar, kembali ke kerumitan kehidupan manusia modern, dan apa yang saya bisa lakukan. Dan itu memang sangat tergantung pada kehidupan masing-masing orang. Kalau saya misalnya, saya itu bisanya nulis, maka saya nulis. Tapi kalau ada yang bisa masak, ya silakan masak. Memasak untuk menolong semua makhluk, ya, untuk kebaikan semua makhluk. Kalau ada yang bisanya bermain musik, ya bermain musik untuk kebaikan semua makhluk. Dan kalau kita semua, sebagian besar masyarakat Indonesia sampai ke titik itu, kita kan jadi bangsa yang besar. Isinya orang-orang sudah sampai pada kesadaran diri yang sejati, dan hidup dari saat ke saat untuk menolong semua makhluk. Kita kan jadi bangsa besar, bangsa yang luhur, ya. Mungkin tidak maju dan kuat, punya nuklir banyak gitu ya, seperti Amerika. Nggak perlu juga, tapi kita memiliki manusia-manusia yang tercerahkan. Gitu. Itu sih memang harapan tertingginya ke arah sana. Semakin banyak orang-orang yang bangun dari ilusinya, dari grasping mind,
menemukan diri sejati dan menolong semua makhluk. Itu sebenarnya arah tertingginya ke sana. Nah, apakah Zen itu cocok untuk zaman modern? Zaman revolusi digital, zaman pandemi dan post-pandemik. Kalau dalam ilmu sosial itu zaman post-truth. Apakah Zen? Zen ini kan sudah tua ya. Zen itu artinya meditasi. Sebenarnya meditasi itu juga salah sih sebenarnya. Itu artinya. Tapi ya, kekurangan kosakata. Harus ada kata baru. Jadi Zen itu sebagai sebuah upaya untuk melihat dunia sebagaimana adanya dan kemudian menolong semua makhluk tadi, itu sebenarnya sudah tua sekali. Itu berkembang dari Buddha Dharma, dari Siddhartha Gautama, tapi akarnya itu jauh lebih tua ke dalam tradisi Hindu yang sudah tidak lagi tercatat siapa yang nulis dan kapan ditulisnya dalam Veda dan Upanishad, kitab-kitab tua itu. Nah, tapi kan kita hidup di abad 21, abad revolusi digital, masih relevan ya? Saya kok merasa ini Zen ini sepertinya dibuat khusus untuk orang modern ya. Ada 3 alasan saya tulis ya. Dibuat mungkin tidak sengaja dibuatnya, tapi dibuat di dalam dirinya itu seperti di tailor made, itu sudah di custom made gitu ya, di custom made untuk orang modern. Kenapa? Satu, dia sederhana, nggak banyak teori, nggak banyak konsep-konsep sulit ya dalam bahasa Sanskrit, bahasa Pali, atau bahasa Latin atau bahasa Arab, tidak, hampir nggak ada malah konsep-konsep. Jadi sangat-sangat sederhana. Orang modern mungkin sudah capek kerja, bisnis, ngurusin perusahaan, ngurusin keluarga, ngurusin anak, udah nggak kuat rasanya untuk menghisap konsep-konsep berat lagi. Jadi sangat sederhana. Bahkan ada satu master Zen, dia bilang Zen itu transmisi batin di luar tradisi dan di luar kitab, di luar buku ya. Jadi benar-benar mind to mind ya, batin ke batin, spontan. Kedua, Zen itu non-dogmatis, tidak ada yang perlu dipercaya, tidak perlu iman sedikit pun. Yang perlu adalah keberanian untuk bereksperimen. Oke, ini Zen, ini metodenya, cobain deh. Jadi bisa dites. Kalau metode diterapin dengan pas, biasanya sih bisa manjur gitu. Kalau memang nggak pas dan nggak pas cocok, ya nggak apa-apa, bisa move on, bisa cari metode lain, metode jalan pembebasan lainnya. Jadi orang modern itu kan kritis ya. Mereka nggak bisa percaya buta begitu saja udah nggak bisa. Mungkin bisa di luar, iya, tapi dalam hati, masa sih gitu. Itu ciri khas orang modern, kritis, cenderung untuk berani bertanya. Dan kedua, dia universal. Karena saya melihat Zen itu teknologi untuk mencapai pencerahan. Jadi sifatnya universal, mau beragama, mau tidak beragama, mau ateis, mau teis, mau deis, apapun terserah gitu. Mau penyembah pohon pisang, mau macam-macam agama terserah. Enggak, karena memang tidak ada hubungannya itu semua. Ini sepenuhnya eksperimental dan sepenuhnya universal. Makanya saya cocok dengan karyanya karena Dharma universal untuk semua, itu semboyan mereka. Dan yang terakhir, Zen, terutama dalam arti yang saya bahas ini, itu non-violence, tak ada paksaan dan tak ada kekerasan. Tidak mendorong orang membunuh siapapun, tidak mendorong orang untuk membenci siapapun, tidak. Malah terjadi sebaliknya, kalau latihan Zen dengan metode yang tepat, hati itu semakin lembut. Semakin lembut, semakin gampang tertawa, karena hatinya lembut dan humoris ya, maka menolong itu jadi sangat mudah gitu. Jadi ringan tangan dalam bahasa Indonesia itu kan ringan tangan. Ringan tangan itu bukan berantem ya. Pokoknya suka membantu lah. Dengan sangat mudah membantu orang karena hatinya lembut. Karena memang metode Zen itu mengubah batin, mengubah hati dan batin setiap orang yang melakukannya. Tidak ada hubungannya dengan moralitas ya. Moralitas itu mengalir dengan sendiri. Yang pertama-tama dicari adalah wisdom, kebijaksanaan. Hatinya disentuh, dirubah, menjadi semakin lembut, menjadi semakin humoris ya, lebih gampang tertawa, bahkan mentertawakan diri sendiri ya. Lalu menolong itu jadi gampang. Ada orang susah ditolong, ada orang lapar dikasih makan, ada orang haus dikasih minum,
ada orang butuh bantuan apa dibantu. Itu saat ke saat. Tidak ada sentuhan kekerasan sedikit pun. Misalnya setelah kamu belajar Zen, kamu harus jadi samurai yang membela kepentingan siapa gitu. Enggak ada. Memang dalam sejarahnya di Jepang terutama ya, Zen itu menginspirasi samurai, tapi itu cerita lain. Kita bisa diskusi tentang di lain waktu. Nah, sebenarnya ya tadi yang ingin ditawarkan adalah sebuah cara pandang baru dalam melihat hidup ya. Yang sebenarnya bisa dipakai untuk menghadapi krisis sekarang, pandemik, maupun krisis-krisis berikutnya. Jadi rumus Zen itu universal ya. Kalau kita bisa menyadari diri sejati kita, yang sepenuhnya kosong dan sepenuhnya sadar, dan kita menolong semua makhluk dari saat ke saat, mau zaman apapun, nggak ada urusan. Kita akan punya hidup yang bermakna dan bermutu ya. Nah, tadi yang pertama adalah kesadaran akan kekosongan ya. Kekosongan atau sunyata itu salah satu kebijaksanaan tertinggi ya di dalam tradisi spiritualitas. Sunyata, kekosongan dari segala sesuatu. Mungkin kata kekosongan tuh orang dengar wah kosong, wah, kayak hidup gue doang kosong, hampa gitu ya, udah jomblo gitu, nggak punya kerjaan, bokeh gitu. Bukan itu maksudnya. Kosong itu artinya keterbukaan total ya. Keterbukaan total terhadap segala sesuatu, jadi tidak ada yang dibelah-belah, dipilih benar salah, baik buruk, boleh nggak boleh, surga neraka, cewek cowok, nggak ada. Dualisme semacam itu sudah dilampaui dan orang mencapai keterbukaan total. Dan karena kita punya batin yang terbuka ya, karena batin manusia itu memang sebenarnya selalu terbuka, cuma tertutup oleh salah paham, oleh kebodohan-kebodohan kita yang mungkin diajarin moral terlalu kuat, maka jadi benar salahnya itu kencang sekali. Gitu. Ini boleh, ini nggak boleh, ini benar, ini salah, jadi kencang, judgmental terus-menerus. Gitu. Itu yang bikin kita menderita. Tapi kita bisa melepas itu semua dan kembali ke diri kita yang sejati, yang asli, yang mengamati segala sesuatu tanpa penilaian, kita akan menjadi terbuka, total. Dan ini rasanya luar biasa ya, luar biasa. Vast ya, vast kalau bahasa Inggris. Jadi meluas gitu loh, batin seluas semesta. Makanya saya sering bilang seluas semesta itu karena kayak terbuka sekali gitu. Lalu kita juga bisa melihat bahwa kita semua saling terhubung. Bahwa saya dengan pohon, dengan binatang, dengan planet, dengan orang lain, dengan matahari, itu semua dalam sebuah relasi yang saling terhubung. Nah, itu kesadaran itu yang perlu dibangkitkan sekarang. Baru setelah itu mencapai kebijaksanaan itu tadi ya, kesadaran akan kekosongan dan kesadaran akan keterhubungan dari segala sesuatu. Kita baru bicara soal moral. Di Indonesia terbalik. Kita moral terus yang dibicarain tapi tidak pernah ngomong kebijaksanaan, wisdom, atau kesadaran akan kekosongan dan kesadaran akan keterhubungan itu hampir tidak pernah diomong. Moral, saya membantu tapi membantu yang seagama. Saya membantu tapi membantu yang sebangsa, bangsa lain bodoh amat. Membantu tapi membantu yang keluarga gitu. Jadi semua moral yang kita bicarakan moralitas sektarian sifatnya, sempit. Itu yang membuat kita terpecah-pecah dan saling curiga dan konflik satu sama lain. Makanya jangan bicara moral dulu, kita bicara kesadaran dulu. Kesadaran akan dan kebijaksanaan tadi, wisdom, kekosongan, keterhubungan, baru kita bicara moral. Makanya saya nggak pernah ngomong moralitas, saya ngomong perubahan batin, transformasi batin, menemukan diri sejati kita, lalu menolong semua makhluk sesuai dengan jalan hidup kita. Ya kira-kira itu saja pengantar dari saya. Detailnya bisa langsung dibaca di buku ini. Soal kemarahan, soal kegagalan, soal zen di dalam perselingkuhan gitu. Waktu itu ada teman yang memang terjebak dalam cinta segi empat tuh gitu ya, banyak. Semoga terbantu. Terima kasih. Wow, keren banget, luar biasa nih. Mas Reza tadi sudah menjelaskan ya sedikit mengenai buku inilah ya. Jadi mungkin semoga bisa sedikit membuka pikiran kita dan mungkin ya sedikit lah mengerti mengenai Zen ya.
Seperti tadi Mas Reza sudah bilang bahwa Zen ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan artinya meditasi ya. Tapi memang mungkin perlu ada satu kosakata yang baru ya untuk mengartikan Zen ini karena memang sebetulnya nggak cuma meditasi aja. Ya, tadi Mas Reza sudah menjelaskan sedikit lah mengenai garis besar isi dari buku Urban Zen ini ya. Jadi rasanya sangat-sangat dekat ya dengan kehidupan kita yang sebagai manusia modern yang tinggal di perkotaan, yang tentunya penuh dengan kesibukan, keruwetan, dan banyaklah masalah yang dihadapi oleh kita manusia yang tinggal di urban dan perkotaan gitu ya. Nah, tapi supaya lebih jelas nanti silakan ya, jangan sampai lewatkan buku ini bagi yang belum punya. Nanti saya akan informasikan mengenai cara mendapatkan buku ini ya. Mas Reza, ini bakal seru banget sesi kita malam hari ini karena tadi kan saya sudah buka sesi kesempatan untuk bertanya ya bagi sahabat Karani yang join bersama kita malam ini dan banyak sekali nih saya lihat di kolom chat sudah penuh dengan pertanyaan. Semoga nanti waktunya cukup ya, kita kurang lebih sampai jam 9 lah ya maksimal supaya jangan terlalu malam juga. Kita langsung aja ya Mas Reza ya. Kita bahas pertanyaan dari sahabat Karania. Ini yang pertama dari Andrew Yogi, Surabaya. Selamat malam Pak. Bagaimana cara praktik melatih kesadaran metode Zen ini pada kehidupan sehari-hari supaya tetap hidup berkesadaran dan menjaga kesehatan mental pada saat pandemi ini? Gimana Mas Reza? Ya, terima kasih. Langsung aja nih, Bin. Langsung aja. Terima kasih pertanyaannya. Jawaban singkatnya ya bisa baca buku ini gitu ya. Tapi mungkin bisa kasih sedikit. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomong Zen tuh ada dua macam ya. Secara singkat ya, ada Zen dalam hidup sehari-hari dan ada Zen di mana kita meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh berlatih duduk meditasi gitu ya. Tapi mungkin dalam hal ini saya coba jelasin yang dua-duanya secara singkat ya. Yang pertama adalah dalam hidup sehari-hari. Gampang sebenarnya. Jangan bengong. Don't get lost bahasa Inggrisnya. Apapun yang kamu lakukan jangan bengong. Apapun yang kamu lagi jalan, kamu sadar kamu lagi jalan, kamu lagi makan, kamu sadar lagi makan. Ini latihan yang sangat sederhana tapi harus dijadiin kebiasaan. Jangan ngelamun, jangan bengong, jangan hilang. Lagi nyetir, sadar lagi nyetir. Ini yang disebut mindful living ya, hidup berkesadaran. Jadi supaya batin kita tuh tetap pada tempatnya gitu. Dia tidak melompat-lompat. Bahkan kalau lagi cemas, lagi takut, sadari lagi cemas, lagi takut. Itu yang pertama, itu yang paling mungkin, yang paling sangat mungkin dilatih. Karena kebanyakan orang menderita depresi berkepanjangan yaitu karena badan di sini tapi batin di mana gitu. Di masa lalu, di masa depan, kacau. Dia hanyut di dalam lamunan, hanyut di dalam ilusi. Nah, itu sangat penting ya, apalagi untuk menjaga kesehatan mental di masa pandemik ya. Latihan-latihan kecil seperti cuci piring dengan sadar, mandi dengan sadar, sikat gigi, jangan sikat gigi bengong, mandi bengong, cuci piring bengong, semuanya bengong, akhirnya depresi deh gitu. Jadi itu yang paling gampang, jangan bengong. Lakukan segala sesuatu dengan sadar. Nggak usah terlalu yang lebay juga. Wah, sadar. Pelan-pelan buka bukunya. Nggak usah lebay, santai aja gitu. Pokoknya sadar, jangan bengong. Ada beberapa tradisi itu yang saya sampai ketawa-tawa. Jalan dengan pelan. Sentuh, rasakan kaki dari ujung ke... Waduh, susah juga nih kalau saya di dalam hidup sehari-hari. Kalau lagi retret mungkin bisa ya. Kalau sehari-hari saya bisa dilempar sama orang belakang. Wah, lamaan lu. Lagi orang Jakarta kan. Pokoknya jangan bengong. Terus yang kedua, luangkan waktu. Kalau saya ya 10 menit, 30 menit sehari ya. 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam gitu. Duduk dan terbuka. Saya sebutnya open awareness meditation. Jadi terbuka sepenuhnya pada segala yang ada. Pada suara, nyalain semua panca indera. Ya. Mata jangan ditutup, dengarkan ada suara apa, ada apa yang Anda rasakan pada saat itu, ada pegel, ada lemes, rasakan juga sentuhan kulit dengan apa namanya bangku misalnya. Jadi benar-benar open awareness ya. Keterbukaan total, makanya tadi disebut kekosongan itu ya keterbukaan total. Jadilah ruang yang sepenuhnya terbuka. Ada perasaan apa, mungkin tiba-tiba kesel atau mungkin ngantuk,
Kalau saya biasanya ngantuk ya, apalagi kalau pagi ngantuk gitu. Nah, buat teman-teman yang tinggal di daerah yang ada masjidnya, itu panggilan azan tuh bisa membantu tuh 5 kali sehari gitu kan. Wah, panggilan azan, duduk sek, dengerin aja ada suara, open awareness gitu ya. Jangan terlalu intensif juga. Wah, mau 2 jam langsung gitu. Jangan, nanti malah stres. 10 menit ya, 5 sampai 10 menit lah kalau awal-awal. 5 sampai 10 menit pagi, 5-10 menit siang, 5-10 menit. Total minimal 15 menit sehari, lalu naikin pelan-pelan. Jadi short times, many times. Itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat membantu supaya kita tetap waras. Waras dalam arti berita pandemik, terus ada apa namanya krisis ekonomi, terus ada masalah radikalisme agama nggak selesai-selesai, terus nanti ada yang mau masuk 2024, udah kacau semua. Supaya kita tetap waras ya, tengah dunia yang terus berubah. Itu jawaban singkat, Tris. Wah, mantap, mantap. Keren, Mas Reza. Ini udah ada yang resen nih, 2 orang nih. Kita coba ganti-gantian kali ya. Maksudnya ada yang dari chat, ada yang resen dari Bapak BG Widianta ya. Yang tadi sudah duluan. Ini saya coba unmute. Kalau bisa nyalain video ya, supaya kita juga bisa lihat mukanya. Silakan, Pak BG. Ya, Halo, selamat malam. Semoga suara saya terdengar dengan baik. terdengar, terdengar. Halo Mas Reza. Halo, Pak. Iya, sebenarnya saya memiliki latar belakang filsafat ya, sama seperti Mas Reza gitu. Baru-baru ini ya belum ada 1 tahun saya memang menemukan sesuatu yang luar biasa gitu. Saya pernah bersinggungan dengan filsafat Buddhis, filsafat Timur zaman kuliah dan beberapa kali dalam komunitas gitu, tetapi belum menyentuh gitu. Baru-baru ini saya ditemui oleh Zen ini gitu kan. Beberapa bukunya Mas Reza yang terdahulu sudah saya baca juga gitu. Kalau ingat saya sempat WhatsApp Mas Reza juga terkait hal itu gitu. Saya pengen memperdalam, dalam arti saya merasa autodidak saat ini mendalami Zen ini gitu kan. Sedikit banyak sudah bisa saya cerna dan saya praktekkan gitu. Tapi saya merindukan komunitas gitu Mas. Kebetulan saya saat ini kan berada di Bekasi gitu ya. Saya pengen ada komunitas ya, setidaknya bisa bertukar apapun lah ya. Bertukar wawasan atau berlatih bersama gitu. Kira-kira ada nggak ya gitu di Jabodetabek ini gitu komunitas yang mendalami meditasi Zen gitu, Zazen atau yang lainnya. Itu saja. Terima kasih banyak. Mana Wil, langsung aja. Ini moderatornya Halo, Pak BG masih online? Halo. Yuk langsung aja Mas Reza. Oh, masih online. Gue pikir gue yang hang. Iya, jadi Pak BG terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya bisa langsung ke Karania ya. Saya pikir ada komunitas meditasi Zen di sana. Tapi mungkin karena pandemik ini semua online ya sifatnya ya. Bisa langsung ke penerbit Karania. Mereka punya beberapa komunitas. Saya sendiri pernah dulu bikin komunitas ya di Jakarta Selatan itu sama teman, cuma karena saya ini mental pertapa ya, saya tidak bakat yang ngurus kok bikin komunitas, lalu harus agak rutin ngurus gitu ya. Jadi waktu itu saya off dulu gitu karena terlalu keluar. Waktu itu saya merasa diri saya terlalu keluar gitu, jadi kayak ambrol gitu. Tapi mungkin di masa depan nanti kalau ada bisa deh diinformasikan. Tapi untuk sementara bisa ke Karania langsung ya. Karania dengan Ekayana ya. Di Ekayana tuh punya komunitas saya pikir. Bisa langsung ke sana. Itu Mas BG.
Win, mana nih? Kita mau jawab yang mana? Yuk, Darwin udah masuk. Sebentar. Sembari nunggu Darwin, mungkin ada teman-teman yang pengen bertanya lagi. Ini Tadi chatnya udah banyak nih kayaknya nih. ya, tadi ada tanggapan, ada tradisi Zen dari Plum Village. Mungkin nanti bisa diikutin di sosial medianya ya nanti ya. Zen Plum Village ataupun Wihara Ekayana yang meskipun itu konteksnya wihara, tapi sekali lagi kontennya lebih ke Zen gitu, tidak terkait ke agama. Mungkin bisa langsung kembali ke Darwin. Oke. Ya, ini Ini ada Mas Imam, kalau ada resen tadi pengen sekalian misalkan yang video. Ya. Oh, silakan Pak Imam. Panggil Mas biar kelihatan muda, Pak. Ya, itu to mute dulu volume audionya. Iya. Iya, sip. Sudah ada didengar? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, Pak. Ya, ini menarik sekali Zen karena waktu kuliah saya pernah baca Zen. Seingat saya Zen itu menarik sekali, ingin mendapatkan suatu kebebasan dan kemerdekaan. Dia tidak menganut suatu doktrin atau isme apapun, tidak mengajarkan suatu kebenaran apapun, tapi hiduplah dengan hidup itu sendiri, dengan kebenaran itu sendiri, dan realitas itu sendiri. Dan ada kata kunci yang tadi sudah disebutkan, meditasi. Ya, itu malah saya setuju. Jadi tidak banyak memberikan sesuatu dan tidak mengajarkan apapun. Sehingga dengan meditasi itu pintu masuk yang sangat cocok khususnya buat saya. Hanya pertanyaannya, ketika bermeditasi itu secara bertahap bagaimana bisa mendapatkan suatu transmisi dari proses meditasi itu sendiri sehingga bisa menambahkan pengetahuan dari dalam mengenai realitas hidup itu sendiri sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Zen. Kan susahnya kan Zen tidak mengajarkan suatu kebenaran, tapi prinsipnya adalah meditasi. Dalam meditasi itu saya yang tertarik adalah bagaimana bisa mendapatkan suatu transmisi sehingga seorang penganut Zen itu bisa hidup dengan realitas itu sendiri dan menjadi diri sendiri, hidup dengan kebenaran itu sendiri. Prinsipnya merdeka, bebas, tanpa merugikan orang atau makhluk lain. Mohon saran perihal transmisi yang harus didapatkan oleh seorang penganut Zen lewat meditasi. Terima kasih, Mas Reza. Rahayu. Baik, Pak. Terima kasih. Sekarang kita... Itu aja. Ya. Kita ganti ke audiens yang lain. Ya, langsung. Ya, terima kasih, Pak Imam, pertanyaannya. Jadi, saya akan mencoba menjawab dengan gaya Zen yang asli ya. Jadi mungkin akan terdengar sangat brutal. Jangan mengharapkan transmisi apapun, buang segalanya. Buang semuanya. Transmisi, konsep, bahkan sangat ekstrim ya. Kalau ada Buddha datang, bunuh Buddha. Kalau ada Tuhan datang, bunuh Tuhan. Cut. Ini gaya Zen. Jadi benar-benar dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga semua ilusi itu hilang. Transmisi segala macam itu sebenarnya, kalau saya boleh jujur ya, itu sebenarnya mainan anak-anak ya dalam Zen. Itu untuk menarik perhatiannya. Tapi kalau di dalam nggak ada apa-apa. Bersih. Cukup duduk dalam hal meditasi ya. Duduk dan buka semuanya. Duduk dan terbuka untuk apapun. Duduk, buka semua panca indera, sadari semua pikiran, semua perasaan muncul, dan di situ tuh, pengalaman itu. Itu yang disebut kebenaran. Saya nggak bisa ngomong. Kalau saya ngomong, saya salah gitu ya. Kalau saya ngomong itu jatuh dalam konsep, jatuh dalam dualisme, salah lagi. Itu harus di-cut juga. Makanya ada tradisi di Jepang tuh yang disebut shikatanza. Shikatanza itu just sit, hanya duduk.
kita semua sudah tercerahkan, kita hanya duduk dan mengekspresikan pencerahan itu dalam tradisi soto zen Jepang. Dan saya pikir itu yang paling langsung. Cuma kan kadang-kadang apalagi orang Indonesia mungkin, masa sih gitu doang, kita pengen yang ada ritualnya gitu ya, kita pengen ada bunga-bunganya. Wah, gitu. Tapi ya itu harus masuk aliran lain dulu gitu. Tapi kalau di zen itu saya selalu pikir ini versi yang paling, ini jalan tol yang bebas hambatan, gratis, tidak ada lampu merah, tidak ada truk apapun untuk sampai pada pencerahan. Cuma kan kadang-kadang orang ingin tamasya, ke taman safari dulu, ada hiburan, ada ini di tol tuh ada istilahnya rest areanya, foto-foto di sana. Pengennya kayak begitu orang, langsung itu membosankan. Cuma ya saya pikir di masa pandemi ini kita sudah cukup banyak distraksi lah, direct to the point. Jadi nggak usah mikir transmisi, nggak usah mikir master, nggak usah mikir rumusan apapun, buang semuanya, singkirkan jauh-jauh, duduk dan terbuka sepenuhnya. Dan dalam keseharian jangan bengong, tetap terbuka sepenuhnya. Nah, di situ nanti ada yang dirasakan. Saya nggak bisa ngomong itu ada apa ya, keterbukaan total terhadap segalanya itu. Tidak ada lagi aku melihat diriku dalam segala sesuatu, itu ekspresi dari pengalaman tadi, pengalaman keterhubungan tadi. Mungkin itu dari saya, Pak Imam. Ya, terima kasih Mas Reza, setuju. Jadi Zen memang tidak mengajarkan apapun, apalagi melalui satu kata-kata kalimat yang berkaitan dengan kebenaran, seperti mengikuti ajaran dari para master, tetapi memang akhirnya cocok untuk menjadi diri sendiri lewat suatu meditasi. Dan terima kasih, memang tidak perlu memikirkan hasil daripada meditasi itu sendiri, jalanin aja secara alami, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Reza. Terima kasih, setuju Mas Reza. Matur nuwun. Terima kasih Pak Imam. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi saya tiba-tiba laptopnya hang, jadi saya sempat keluar sebentar tadi. Tapi saya berusaha tetap tenang, tinggal tunggu. Gue pikir goyang hang tadi ini, gue nggak ada orang. Tiba-tiba layar biru tadi. Oke, ramai banget nih di chat. Iya, ramai banget. Saya minta di copy paste karena kan chatnya juga hilang nih. Tapi saya udah dapat lagi dari Samantha. Kita lanjut lagi ya, Mas Riz. Cuman mungkin bisa lebih singkat ya, Mas Riz, karena sampai jam 9 tinggal 7 menit. Tapi nggak apa-apa, nanti kita extend sedikit lah nanti waktunya kalau. Ini kalau ada pertanyaan belum terjawab, saya japri ke email. Nanti saya ya, boleh. Kita lanjut ke ini pertanyaan dari Ferry. Selamat malam, mohon dijelaskan maksud narasi yang ini tanda petiknya jati diri asli yang terletak sebelum pikiran dan emosi, supaya lebih mudah dipahami gitu. Jati diri asli yang terletak sebelum pikiran dan emosi. Gimana Mas Reza? Ya. Ini jantung hati Zen ini, inti dari segalanya. Pengalaman sebelum pikiran ya, sebelum konsep ya, sebelum emosi ya. Gimana jelasinnya? Jadi coba untuk sekedar melihat tanpa analisis. Misalnya lihat jari saya. Jangan dianalisis, jarinya gede banget kayak babon. Ini jarinya gelap. Buang semua. Cukup amati, titik, melihat, sekedar melihat. Ada Zen Master di Cina tuh yang kalau ditanya semua pertanyaan, jawabannya cuma begini. Saya lupa namanya tuh. Master siapa gitu. Jadi apa inti kehidupan? Dia begini. Apa hidup setelah kematian? Dia begini. Sebenarnya maksudnya itu. Sekedar melihat tanpa dianalisis, tanpa konsep, dan coba alami persentuhan langsung dengan jari ini. Persentuhan langsung dengan jari. Tapi tidak hanya melihat, coba dengarkan segala sesuatu yang ada tanpa penilaian, tanpa dikasih nama. Misalnya, ini suara bayi, ini suara motor, ini suara mobil, ini suara gentong pecah. Jangan. Just hear. Cukup apa adanya berarti ya, maksud saya. Jadi keterbukaan total, tanpa analisis, tanpa konsep. Ini memang
sangat sederhana, saking sederhananya orang modern tuh nggak mampu. Orang modern tuh soalnya mikir gitu, dianalisis semua, dianalisis. Ini kenapa ada suara bayi? Pasti dia belum makan nih bayi nih, ibunya kurang ajar nih pasti. Wow, udah brrr, gitu. Kita susah untuk just be, ada dan terbuka pada segalanya. Selalu muncul penilaian-penilaian dan itu sudah menumpuk puluhan tahun jadinya habit, jadi kepribadian, jadi karakter ya. Walaupun sebenarnya itu ilusi juga ya, dia tidak punya substansi. Nah, latihannya adalah kembali ke jati diri asli, itu artinya kembali cukup sekedar melihat, sekedar mendengar, sekedar merasa, semuanya just do it. Kayak semuanya Nike, just do it, lakukan. Nah, itu jati diri sejati. Sangat sederhana. Makanan anak-anak gitu loh, gampang dikunyah, tapi sekali lagi karena kita ini sangat cerdas ya. Sukanya yang ada bahasa Sanskritnya sedikit gitu ya. Ada kerumitannya sedikit, ada transmisinya sedikit, sukanya kayak gitu, tapi yang sederhana, sekedar melihat. Apa yang disebut persepsi murni ya, pure perception. Persepsi murni itu sekedar mendengar, sekedar melihat, sekedar merasa, sekedar mencerap gitu ya, mencerap bahasa Indonesia. Saat ke saat batin kita jadi jernih, kita bisa melakukan segalanya dengan enteng, hidup jauh lebih rileks. Tadi saya bilang, kalau ini bisa disampai ke sini, hati jadi lebih lembut ya. Lebih lembut, lebih gampang tertawa, lebih santai. Dan dorongan untuk menolong pun juga jauh lebih gampang. Gitu. Otomatis menjadi manusia yang baik tanpa harus dikhotbahin macam-macam. Tuh, gitu. Maaf kalau terlalu panjang, gitu. Sorry. Nggak apa-apa. Memang menarik sih ya. Jadi intinya sebelum pikiran dan emosi itu tadi, jadi tanpa persepsi yang macam-macam lah, tanpa analisis, tanpa segala macam, tapi melihat apa adanya berarti ya, maksud saya. Ya, non-conceptual experience, Non-conceptual. pengalaman tanpa konsep. Okay. Namanya macam-macam, keren-keren. Pure perception, non-conceptual operation, pure awareness. Tapi intinya, kalau melihat, sekedar melihat. Kalau mendengar, sekedar mendengar. Kalau melakukan sesuatu, lakukan sesuatu dengan sekedar just do it. Yes. Jadi semuanya serba langsung, serba tipis, tidak bertumpuk-tumpuk. Semoga menjawab ya untuk saudara Ferry ya. Kita lanjut lagi. Ini pertanyaannya simpel banget kepada Kak Reza. Kita sebagai Buddhis, meditasi seperti apakah yang paling cocok untuk praktisi Zen? Jadi kalau kita ngomongin tradisi Buddhis, kata meditasi itu sebenarnya nggak pas ya. Meditasi itu ada samatha, Vipassana, relaksasi, ada vipassana, ada metta, ada, apalagi kalau di dalam tradisi yoga itu ada samadhi, ada sambhavi samadhi, macam-macam. Jadi kata meditasi itu sebenarnya nggak fair ya, karena itu banyak sekali metode. Nah, kalau praktisi Zen, dari pengalaman dan pengetahuan saya, metode paling cepat adalah tadi open awareness meditation. Jadi benar-benar terbuka sepenuhnya. Tidak hanya pada satu, misalnya nafas, itu kan yang paling dasar, anapanasati atau mantra. Jadi non-judgmental awareness meditation, jadi benar-benar terbuka. Karena memang yang dicari adalah pengalaman kekosongan dan keterbukaan total itu tadi, yang merupakan jati diri kita yang asli. Jadi dari kacamata Zen, sebenarnya ada meditasi yang agak lebih rumit ya, dengan koan dan kuadi ya. Tapi saya pikir itu terlalu teknis kalau dijelasin di sini. Mungkin itu untuk pelatihan-pelatihan yang lebih spesifik. Tapi kalau secara umum yang bisa diterapkan dengan sangat mudah dalam keseharian adalah open awareness meditation. Duduk dan terbuka sepenuhnya. Panca indera nyalain semua. Semua emosi, semua perasaan dirasain dan just be, berada bersama semua itu. Ini bisa sambil saya praktekin kalau misalnya lagi rapat gitu ya. Udah rapat udah 1 jam itu kan udah gitu ya. Jadi dia satu ngomong apa saya udah ngantuk, ini datanya saya udah nggak nangkep, udahlah saya open awareness saja. Open awareness meditation. Wah, itu langsung meluas gitu ya. Itu saya agak colongan daripada saya tidur atau saya mikir macam-macam dan makin depresi gitu ya. Jadi rapat berjam-jam pun kuat. Jadi kesempatan untuk meditasi. Itu kalau lagi macet. Jakarta udah mulai macet, kota-kota udah mulai macet kan karena udah mulai dibuka kan segalanya. Iya. Macet, gitu. Open awareness aja. Udah pegel di pantat,
ada suara motor, jadi open awareness dan menjadi sepenuhnya terbuka pada segala sesuatu yang hati kita tadi, menyadari diri kita saat ke saat dan menggunakannya untuk menolong semua makhluk. Ya, jadi untuk menolong semua. Setelah kita punya pengalaman keterbukaan ini, lalu kita menggunakan ini untuk apa? Untuk menolong semua orang sebisa mungkin. Bodhisattva way, jalan bodhisattva. Ini saya masih online atau si Darwin kembali menghilang? Online, yuk. Darwin menghilang kembali. Darwin sudah kembali ke dalam kekosongan. Iya, iya. Gimana Mas, mau lanjut atau gini? Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ke email saya atau ke WA gitu, bisa coba jawab. Oke, apa kita tambah 15 menit lagi, teman-teman? Oh, 15 menit lagi aja ya untuk beberapa pertanyaan yang masih ganjel gitu. Dipilih pertanyaannya. Yuk, lanjut ya. Monggo, yuk. Yuk. Sebentar, karena pertanyaannya banyak banget ini. Nah nih dari Mas Dedi Hertanto, dari pengalaman pribadi Pak Reza, apa hal yang paling menarik dan relevan dari sebuah praktek klasik seperti Zen untuk manusia modern saat ini? Hal yang paling menarik dan relevan ya? Yes, dari pengalaman pribadi. Yang menarik adalah Zen itu unik ya. Pendekatannya itu intuitif sifatnya. Jadi penuh dengan metode-metode yang khas, seperti contohnya ya. Misalnya saya ingin keluar dari penderitaan. Terus caranya adalah dengan bertanya, siapa ini yang menderita? Itu kan aneh. Ya gue, jelas gue yang menderita, tapi siapakah saya ini? Disuruh begitu. Coba interogasi. Saya yang menderita ini ada atau tidak? Itu kan intuitif sifatnya, tidak teoritis. Ya. Apa itu penderitaan? Akar dari penderitaan ada 7 itu dibelah lagi ada 8 dibelah lagi ada 12. Wah, akhirnya ada 84.000 kan pada akhir akar. Tapi kan Zen tidak seperti itu. Dia disuruh menginterogasi sumber dari penderitaan ini apa. Jadi metodenya sangat unik, intuitif, dan untuk manusia modern yang daya konsentrasinya tidak terlalu kuat ya, attention span-nya pendek, perhatiannya tuh semuanya serba instan, serba cepat. Saya pikir itu cocok ya, karena to the point, cep. Kayak tadi, misalnya saya stres nih, baru dipecat, anak 4 di PHK, mungkin pecat di PHK, anak 4, masa pandemi, mau ngelamar kerjaan susah. Apa yang bisa Zen bantu? Zen diminta pertama-tama untuk menginterogasi siapa ini yang sedang menderita yang kacau, interogasi terus. Itu salah satu metode ya. Saya belum jelasin sebenarnya, itu agak interrogatif. Nah, ketika disadari bahwa sebenarnya subjek yang menderita ini tidak ada, ya, terus berubah ya. Dia sebenarnya kosong. Maka penderitaan akan jauh lebih enteng. Lalu ya sudah. Penderitaan lebih enteng karena tidak ada ego yang menderita, penderitaan lebih enteng, akhirnya ya sudah, ini saya nggak punya kerjaan, anak saya 4, berarti saya harus usaha, ya apa yang bisa saya lakukan? Itu pertanyaan berikutnya. Jadi tidak lagi hanya dalam lubang depresi, dalam lubang penderitaan, itu bisa keluar dan kemudian melakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan keadaan. Jadi ya sangat sederhana, sangat to the point, dan tidak cocok untuk dunia pergalauan ya. Saya tertarik pada Zen sampai sekarang juga masih. Saya lagi baca buku The Mirror of Zen ya, dan itu juga sangat intuitif. Ya. Ada satu teka-teki koan itu seperti sebuah keadaan yang harus dipecahkan dengan menggunakan intuisi. Koannya begini. Kita sedang jalan jatuh ke jurang, kita akhirnya tangan kita patah, kita gelendotan pada sebatang pohon
dengan rahang kita gitu. Kita megang dahan pohon dengan rahang kita supaya kita nggak jatuh. Tiba-tiba ada orang lewat ya. Kita harus teriakan minta tolong. Tapi kalau kita teriak minta tolong, kita jatuh gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang gimana? Keadaan koan semacam itu yang bikin kita stuck. Itu pengalaman pribadi saya. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya sebelum nanti disambung sama Sorry Mas Reza, saya Darwin. keluar lagi tadi. Namanya teknologi buat manusia emang gitu ya. Jadi kadang-kadang hang lagi tadi masalah koneksi lagi. Gitu. Iya. Tadi pertanyaan dari yang ini ya, siapa? Henrikus ya? Iya. Jadi Mas Dedi. Ya, Dedi. Oh, Mas Dedi tadi ya. Oke. Mungkin kita bisa lanjut disambung ke ke tadi barusan di ya. info panitia, kita extend waktu sampai 9.15 ya. Ya, sip. Karena banyak banget pertanyaannya, jadi semoga cukup waktunya. Ini dari Henrikus Joko Yulianto. Terima kasih atas paparannya untuk buku barunya Mas Reza. Pertanyaan saya terkait dengan istilah Zen itu sendiri. Sepengetahuan saya, Zen adalah ajaran yang muncul di Jepang. Di China, ajaran ini kalau nggak keliru disebut Chan. Ya, benar Chan ya. Apakah ajaran ini turunan dari ajaran Mahayana dari India? Adakah keterkaitan antara Zen dengan Madhyamaka-Watara atau The Middle Way sebagai ajaran Mahayana dari India? Gimana, Mas Reza? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Hendrikus. Jadi saya bisa jawab pertanyaannya dengan gaya Zen atau gaya seorang ahli sejarah nih, tergantung nih. Kalau saya jawab dengan gaya Zen, saya suruh minum, gitu ya. Oh, mau nanya sejarah, minum teh sana. Atau mandi gitu. Itu gaya Zen, tapi kalau saya jawab itu kan malah makin bingung gitu ya. Karena memang Zen jangan melekat pada sejarah, jangan melekat pada konsep, jangan melekat pada pribadi. Jadi dirimu yang sejati dan saat ke saat tolong semua makhluk kritik. Itu intinya. Cuma kalau dalam soal pengetahuan bolehlah kita sedikit lihat sejarah. Jadi Chan dari bahasa Cina itu dari kata dhyana dalam bahasa dari tradisi dia Sanskrit ya, dhyana. Jadi dhyana orang Cina nggak bisa nyebutnya jadi dhyana, jadi Chan orang Jepang salah nangkap jadi Zen, orang Korea salah nangkap jadi Seon. Jadi itu semua istilah Zen adalah istilah salah dengar, salah tangkap sebenarnya. Itu kalau boleh dikasih tahu sejarahnya. Tapi apakah terkait dengan ajaran ini apa? The Middle Way? Sangat ya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya ajaran Buddha kan, sebenarnya ada 3 perputaran roda dharma kan. Kalau kita secara spesifik ya, masuk ke dalam sejarah penyebaran perkembangan ajaran Buddha. Yang pertama adalah ya ketika Siddhartha Gautama mengajar itu ya, bahwa hidup ini adalah ketidakpuasan, duka, sumber dari ketidakpuasan adalah keinginan-keinginan yang tidak wajar ya, yang kacau, ada jalan keluarnya, lalu ada 8 jalan itu. Itu yang pertama, itu yang paling mendasar. Nah, yang kedua ini diputar oleh Nagarjuna ya, filsuf Buddhis yang sangat luar biasa. Itu kalau baca bukunya itu, ini buku filsafat yang gila-gilaan. Dia menunjukkan bahwa semua konsep pada akhirnya tidak sah, tidak sampai pada kebenaran. Konsep kebenaran, konsep eksistensi, konsep esensi, konsep macam-macam konsep dibongkar sama dia. Dan dia pada akhirnya sampai pada ajaran sunyata ya, kekosongan dari segala sesuatu. Jadi pandangan tertinggi adalah tanpa pandangan, teori tertinggi adalah tanpa teori. Yang tadi yang saya sebut pure perception, melihat sekedar melihat, mendengar sekedar mendengar tanpa teori. Jadi ya memang garisnya ya nyambung dari Nagarjuna, lalu kemudian murid-muridnya menafsirkannya, lalu para Zen Master, terutama si Huineng ya di Cina itu merumuskan konsep Buddha Nature. Ada kesadaran diri sejati tadi, yang disebut true self, diri sejati itu. Jadi keterkaitan jelas ada. Dari Mahayana India jelas ada, bahkan ya sampai ke Gautama sendiri juga ada kaitannya sebagai jalan-jalan untuk sampai pada pencerahan. Cuma emang bedanya tradisi Mahayana ini kan tradisi great vehicle ya, besar. Tujuannya adalah ketika kamu sudah
sampai ada pencerahannya, menyadari diri sejatimu yang asli, gitu ya. Yang tadi sebelum pikiran, persepsi langsung, lalu kamu bergerak menolong semua makhluk. Gitu. Jadi bukan tercerahkan lalu tinggal di gua. Gitu. Kalau saya pribadi sih ya itu pilihan pribadi ya gitu. Kalau tercerahkan mau tinggal di gua ya siapa yang mau ngelarang gitu kan ya kalau saya. Cuma kalau dalam Zen memang didorong untuk bagaimana pencerahan tersebut, kejernihan tersebut bisa digunakan untuk menolong semua makhluk tergantung dengan jalan hidupnya masing-masing. Kalau menjadi tadi saya kasih contoh ya, kalau memang musisi jadilah musisi yang tercerahkan, bisa menolong dengan musiknya, dia bisa membawa orang keluar dari penderitaan. Kalau dia memang banker, orang yang kerja di bank itu ya jadilah banker yang tercerahkan yang bisa menolong orang-orang untuk keluar dari penderitaan dengan praktisi finansialnya. Kalau dia seorang penulis ya dengan tulisannya, kalau dia seorang pelukis dengan lukisannya. Jadi banyak jalan bodhisattva itu luas. Tinggal yang mana sesuai dengan karma masing-masing, ya, kemampuan masing-masing. Tapi semangatnya sama, pencerahan, tolong semua makhluk. Pencerahan, tolong semua makhluk. Itu kira-kira biasanya. Terima kasih. Wah, mantap. Semoga menjawab lah ya untuk Henrikus ya. Sudah 9.12, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Reza ya. Jadi mungkin yang belum sempat terjawab nanti kita akan ke mungkin email email ya. Oke. Atau WA juga. Ya, WA atau email silakan ditinggalkan di kolom chat ya bagi sahabat Karan ini yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Josephine ya. Josephine Y. Nah, jadi sisanya nanti silakan tinggalkan ininya WA atau email ya di kolom chat. Mas Reza, boleh tahukah berapa lama waktu yang Mas Reza butuhkan dalam hidup hingga akhirnya menemukan dan mempelajari Zen? Lalu kalau boleh tahu, setelah mempelajari Zen, bagaimana pandangan Mas Reza pada agama dan praktik religius? Saya ingin tahu karena Mas Reza sempat menyebutkan di awal bagaimana praktik religius itu menjadi distraksi. Dan saya terkadang menganggapnya sebagai pelarian. Azo. Ini Ibu Josephine Y ini ya? Iya, Josephine Y. Jadi berapa lama menemukan dan mempelajari Zen? Ini saya bisa jawab dengan gaya Zen atau dengan gaya pada umumnya. Gaya Zen adalah saat ini. Waktu itu ciptaan pikiran, itu juga konsep. Berapa lama waktu untuk belajar Zen? Saat ini. Cuma kalau saya jawab itu kan orang bingung ya. Saya makin bingung kan mereka. Zen gitu ya. Ya kalau saya sih waktu itu mungkin karena otak saya sudah terlatih di bidang filsafat ya, berpikir logis, kritis, sistematik. Jadi belajar Zen itu relatif saya langsung dapat intinya gitu. Oh, jadi logikanya dapat, intuitifnya dapat, simplicity, apakah sederhananya juga dapat. Jadi waktu itu saya seperti menyemplung begitu saja ke dalam Zen. Waktu itu saya juga belajar beberapa tradisi lain, tradisi Tibetan, Vajrayana Buddhism dengan tergarnya Mingyur Rinpoche, saya juga dapat. Tapi metode itu buat saya pribadi terlalu lembut ya. Mungkin karena pelan, sangat sistematik, soft dan friendly. Zen itu kan cenderung brutal, ya. Langsung thread. Itu lebih cocok dengan saya. Gitu. Pandangan Mas Reza pada agama dan praktik religius, gitu ya. Pandangan saya pada agama ya gini ya. Banyak orang beragama di abad 21 ini hanya di kulitnya ya. Dan biasanya terjebak di situ. Jadi pemahaman agamanya tidak berkembang dari dia kecil sampai sekarang ya. Hanya itu aja di kulit aja. Tidak sampai ke intinya. Mungkin karena tidak diajarin, tidak ada keinginan atau kebutuhan untuk mendalami. Gitu. Tapi saya melihat kalau orang belajar agama ya, apapun agamanya ya, saya melihat terutama agama-agama besar yang ada di Indonesia ya, dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Kalau itu kita sampai ke intinya, kita akan ketemu di titik yang sama. Titik tanpa nama itu ya, keheningan yang tanpa konsep. Ya. Kita kan ketemu di situ ya.
Nah, tapi karena orang beragama pada kulitnya saja, pada aksesorisnya saja, kulitnya saja, gitu ya. Saya nyebutnya seperti apa ya, gincunya saja. Akhirnya kita tidak ketemu di inti ya. Akhirnya kita saling curiga, saling salah paham, lalu ada konflik antar agama, saling kebencian. Itu karena kita semua beragama di level permukaan. Gitu. Nah, yang saya sebut sebagai distraksi itu, ketika kita ribut hanya soal gincu ya, soal aksesoris. Sementara dan saya tahu dengan pasti ya agama-agama besar itu kedalamannya ya, kalau ingin ditelusuri sampai kedalamannya itu luar biasa, mirip seperti Zen sebenarnya, menjadi satu dengan segala sesuatu ya, pengalaman tanpa batas ya. Satu yang saya tahu dengan pasti itu ya di tradisi Katolik ya. Tradisi Katolik itu kalau kita tidak hanya belajar ritualnya, devosinya gitu ya, tapi kita belajar sampai ke dalamnya, sampai ke pengalaman mistiknya, pengalaman Kristus ya. Itu wow sekali. Itu benar-benar membalikan ego kita, menghancurkan ego kita dan jadi terbuka sepenuhnya pada Sang Pencipta ya, itu adalah segala sesuatu. Itu dialami oleh para kudus ya, orang-orang suci dalam tradisi Katolik. Santo yang paling dekat dengan hati saya, Santo Fransiskus Assisi ya, dalam tradisi Katolik ya. Itu kalau baca sejarah hidupnya tuh wow, sewawawnya lah ya. Orang yang tadinya tentara, orang kaya, suka kenikmatan, suka main cewek, suka mabok, suka pokoknya nampang gitu ya, tiba-tiba berbalik arah nyaris dalam satu malam. Berbalik total hidupnya menjadi orang yang sangat sederhana, sangat baik, sangat lembut. Bahkan katanya dia bisa berbicara dengan binatang ya. Wow. Begitu besar cintanya gitu kepada segala sesuatu, kepada semua makhluk ya. Semua makhluk, semangat spirit Zen ya, bodhisattva ya. Jadi kalau agama-agama, orang praktisi agama itu sampai ke dalam, distraksinya akan hilang. Karena fokus pada yang penting. Nah ini menarik ya, kebetulan saya baru minggu lalu, saya ketemu dengan pastor Katolik, teman lama sekali. Dia ada di sini kok. Kayaknya nggak ada deh. Kita mau nulis buku nih, jadi Fransiskus Assisi dari Katolik dengan Zen, pengalaman Siddhartha Gautama ya, dengan pengalaman mistiknya, pengalaman spiritualnya. Kita mencoba membuat semacam dialog lah, antara Buddhis Gautama dengan Katolik Fransiskus Assisi. Dan saya pikirnya sangat menarik ya, belum pernah dibuat di Indonesia satu kali pun. Atau karena mau nggak nih bikin apa gitu. Nanti lihatlah, tergantung bos-bos nanti. Jadi gitu ya. Kalau agama tersebut hanya berhenti di permukaan, dia jadi distraksi. Pelarian dari hidup yang tidak pasti. Tidak ada penumbuhan spiritual, tidak ada kejernihan di sana, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada dorongan untuk menolong semua makhluk. Jadi cuma kayak ke mall gitu, hiburan. Tapi kalau dia sampai ke dalam, sampai ke inti, ke jantung hati agamanya, itu di situ transformasi batin. Tidak lagi menjadi distraksi, tapi menjadi transformasi. Bahasa Yunani itu metanoia. Metanoia itu perubahan mendasar. Itu yang dialami oleh Siddhartha Gautama ketika dia melihat orang sakit, tua, dan mati, dan orang meninggal. Itu dia melihat, kok dunia begitu ya? Ada yang bergerak gitu, mendorong dia keluar dan mencari jalan ya, jalan pembebasan, jalan pencerahan. Yang dialami oleh Fransiskus Assisi juga ya, dari tradisi Katolik. Dan saya pikir banyak orang di tokoh-tokoh agama lainnya, kalau kita bisa runtut pengalaman pembalikan itu, metanoia, pengalaman gitu, kayak ego tuh kayak pecah gitu, dan tiba-tiba terbuka pada sesuatu yang lebih luas. Dan bahasa-bahasa yang dipakai pun mirip, keterbukaan pada segala sesuatu, open awareness, menolong semua makhluk, penuh cinta. Jadi kosakatanya pun juga mirip ya. Jadi sebenarnya ada pengalaman universal. Makanya saya semakin yakin bahwa pengalaman Zen itu ya pengalaman universal, cuma mungkin masalah pembahasaan aja ya. Karena bahasa itu kan tergantung pada budaya ya. Kalau saya lahir di Eropa ya bahasa Latin kuat, kalau saya lahir di Arab bahasa Arab kuat, kalau saya lahir di India bahasa Sanskrit kuat. Tapi lepas dari semua itu inti pengalamannya sama. Dan saya pikir ini yang harus digali ya, terutama untuk membangun perdamaian dunia dan perdamaian antar agama ya.
yang sangat penting ya, supaya nggak gampang diadu domba ya. Dikit-dikit nanti pilpres ribut lagi, pilkada ribut lagi. Selalu Isu agama sebelum diangkat pilpres, lagi. tahun tuh pasti diangkat lagi. Tapi kalau pilpres kelar nih, semua udah dapat kekuasaan, Ada. gitu. Nah, bagaimana supaya agama-agama itu tidak gampang diaduk-aduk gitu loh. Tidak gampang diaduk-aduk. Mau pilpres, mau pilkada, tetap adem. Karena semua sudah ketemu esensi. Kalau di Islam tuh teman-teman yang bergerak di tasawuf, ya, tasawuf dan sufi itu mereka sampai ke dalam. Mereka ingin mengalami Allah, mengalami Tuhan. Dengan ada beberapa metode, di sebenarnya sangat mirip sebenarnya. Jadi ya, harapannya dengan membangun pemahaman-pemahaman ini ya, secara pribadi kita semua lebih bahagia gitu ya, lebih tenang, lebih enteng, dan secara kolektif kita juga lebih aman secara politik dan kolektif, tidak gampang diaduk-aduk gitu. Jadi Indonesia bisa belajar lah dari pengalaman, nanti ada pilpres lagi santai. Oh, ada yang coba ngaduk-aduk, cerita lama, kita udah nggak mempan kayak begitu gitu. Jadi itulah supaya agama tidak jadi distraksi. Sorry kelewatan Lin. Nggak apa-apa. Keren banget Mas Reza tadi penjelasan itu keren banget. Tadi saya minta ditinggalkan email, tapi pada nggak ninggalin. Cuman ya karena waktunya sudah habis ya, jadi kita bagi yang masih mau nanya, silakan japri aja ke Mas Reza ya di email di reza.anteanews@gmail.com ya. Nanti Mas Reza mudah-mudahan di tengah kesibukannya bisa sempat untuk membalas ya. Nggak sibuk kok, gue santai. Bu ya. Oke. Thank you banget nih buat semua sahabat keren. Mungkin Mas Reza ada sedikit lagi closing statement lah supaya kenapa kita mesti baca buku ini, Urban Zen. Silakan nih closing statementnya nih. Sebenarnya sih nggak mesti juga ya gitu ya. Nggak mesti juga ya. Kalau ada kebutuhan, itu jawaban Zen itu ya, maksudnya. Silakan beli gitu ya. Tapi kalau tidak tertarik dan merasa tidak berguna, dilepas juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi ya jawaban Zen nih. Pesannya, iya. Karena kata-kata konsep itu kan bisa menjadi racun ya. Jadi kalau sudah baca jangan melekat sih ke orang lain. Jangan dijadiin buku panduan hidupku, jangan berbahaya. Kalau udah baca, udah dapet poinnya, kasih ke temen, kasih ke saudara, dioper aja bukunya. Atau beli 100 dari Karania gitu kan. Bagi-bagi. Jadi baca, coba dihayati, kalau membantu diterapkan, kalau tidak cocok ya bukunya dioper lah kemana gitu. Yang mungkin bisa membantu. Terima kasih banyak Mas Reza. Terima kasih ya. Thank you. Ini sekarang saya share juga. Ini masih poster yang lama, segera terbit. Sekarang sudah terbit ya. Jadi harga khusus untuk seminggu ke depan ini adalah 70.000 diskon jadi 55.000. Bentar, ini kenapa kedap-kedip lagi nih? Kendala teknis lagi nih sepertinya. Oke, jadi sahabat karenanya bisa pesan segera buku ini bagi yang belum punya ya. Harganya 55.000. Hanya sampai seminggu ke depan dan akan mendapatkan tanda tangan dari Mas Reza ya di buku yang seminggu ke depan ini yang bagi yang pesan ya. Bisa dipesan melalui website www.karania.com, bisa juga di WA 0813 699 ya. Atau bisa juga dibeli di Tokopedia dan Shopee. Ibu yang sangat menarik. Dan sorry ini laptopnya kumat lagi nih sepertinya. Oke, jadi terima kasih buat sahabat kalian yang sudah join hari ini. Semoga sesi ini bisa sedikit membuka wawasan kita yang mengenai Zen dan khususnya di pembahasan. Tolong diulang. WA 0813 1531 5699 Pak. 0813 WA. Ya, 0813 1531 di chat ya deh 0813 1531 5699 1513 1531 5699. Ada ya di chat ya? Ada di chat Pak. Ini si Darun hang lagi nggak?
Kayaknya Hang lagi, dah. waduh. Malam ini kayaknya. Semoga saya bisa tidur nyenyak malam ini. Ya, sudah. Sudah. Ya, Sudah, siapa sudah. Imam? Siapa Imam? Ya, jadi 081 315 315 699 ya. Ininya nomor WA-nya atau bisa di website karania.com atau di Tokopedia dan Shopee ya. Itu semua bisa dibeli bukunya. Jadi oh ya, tadi saya udah diusulkan oleh salah satu peserta untuk melakukan foto bersama, masih keburu kali ya. Jadi kita coba mungkin bisa dinyalakan videonya, kita kesempatan yang langka ya, kita bisa berkumpul di malam hari ini. Kita nyalakan videonya bersama, kita lakukan foto bersama ya. Ini dari seluruh Indonesia nih mungkin yang hadir di sini, yang baik yang sudah punya bukunya maupun yang belum. Saya tunggu ya, 1 menit kurang lebih. Mungkin nanti dihitung ya, biar saya bisa screenshot. Belum separuh ini yang nyalain video nih. Ya. Dihitung ya. Kali tidur. Oh, ada yang dimatiin ya. Ini ada yang video nggak dimatiin kok. Kita Mas Hermanto ya, coba saya nyalakan ya. Pak Hermanto, sudah saya to start video. Ya. Oke, saya coba di halaman pertama dulu ya. Berikan senyum Anda yang terindah. 1, 2, 3. Bentar ya. Halaman 2. Ya, masih sedikit yang nyala, tapi nggak apa-apa. Saya screenshot aja. Ada yang 1, 2, 3. Ada yang komplain masih belum dinyalain. Oke. Ya. Jadi terima kasih sahabat Karania sudah join hari ini. Terima kasih juga Mas Reza yang sudah menulis buku yang luar biasa ini, juga sudah menjadi narasumber kita pada acara malam hari ini. Buat sahabat Karania yang belum follow akun Instagram kita, silakan di follow ya, @penerbitkarania. Nanti kita selalu akan ada update mengenai buku-buku baru dan juga informasi renungan harian juga banyak yang bisa dilihat di Instagramnya Penerbit Karania. Jadi dan juga Anda juga bisa mendaftarkan diri sebagai anggota Karania Book Club ya, supaya bisa dapat special cashback dan juga benefit lain untuk mengakses buku-buku baru dari terbitan Karania. Silakan hubungi kami di WA di nomor yang sama atau website di karania.com. Akhirnya baca buku Karania dan jangan lupa hidup bahagia. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih semuanya. Terima kasih Darwin. Terima kasih Mas Reza. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, saya enable unmute ya, jadi bagi yang mau ngomong juga boleh. Sudah saya enable unmute-nya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Namo Buddhaya. Yuli. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya. Darwin, Mas Reza, terima kasih.